Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tes kabel charger 4-in-1 buatan dari brand Lentiven yang saya beli langsung dari official shopnya ya, yang memiliki harga 17 ribuan. Nah, kalau berminat, link pembelian ada di deskripsi ya. Ini belum saya buka kemasannya. Nah, kali ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat tes saya, mulai dari perangkat yang dayanya tinggi hingga yang dayanya rendah, mulai dari power bank. Nanti akan saya tes ke power bank buatan dari brand Cooktek yang support daya hingga 150 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 dengan menggunakan port Lightning. Mengingat kabel charger yang saya tes ini juga ada port Lightning-nya ya. Nah, seperti itu. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Vivo untuk mengetes kemampuan fast charging 18 watt-nya ya. Karena Vivo Y21A ini dia support fast charging 18 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro. Ini support turbo charging 67 watt. Nanti juga akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Dan juga akan saya monitor dengan USB tester buatan dari brand Finersi seri FNP58. Dan masih banyak lagi alat tes lainnya, silahkan lihat di deskripsi ya. Nah, seperti apa performa kabel charger buatan dari brand Lentiven ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi, simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian, cuma ada kemasan plastik seperti ini. Dan di dalamnya langsung ada kabel tanpa ada kemasan tambahan apapun. Nah ya, cukup efisien sekali kemasannya. Nah, seperti ini ya kabelnya. Oke, akan saya buka yang ada karetnya ini. Nah, oke, seperti ini kabelnya. Nah ya, memiliki panjang sekitar 1 meter ya kabelnya. Nah, modelnya pipih seperti ini. Nah ya, cukup bagus sekali modelnya. Lalu dia bagian USB-A nya dia seperti ini. Nah ya, apa ya namanya, istilahnya portnya ini cukup berat sekali dan cukup kokoh sekali. Di sini ada tulisannya Lentiven warna oranye. Nah, ini dia seperti ini. Oke, lalu coba saya lepas, saya rubah. Nah, dia bisa seperti ini, lihat ini. Nah, jadi ini aslinya dasarnya dia itu kabel PD. Nah ya, lalu dikonversi ke berbagai macam kabel. Jadi cukup bagus sekali, multifungsi ya. Desain dari USB-A nya seperti ini. Lalu kita lihat dari desain USB Type-C nya, dia seperti ini. Nah ya, ada tulisannya 65 watt, artinya mungkin dia support hingga 65 watt. Nah ya, seperti itu. Nah, ini bagian port apa namanya, Lightning. Nah ya, coba saya lepas bagian port Lightning-nya. Nah, dia seperti ini. Nah ya, cukup bagus sekali. Nah ya, dan cukup kokoh sekali. Nah, ini ketika dilihat dari ujung ke ujung dia seperti ini. Dasarnya dia kabel PD lalu dikonversi ke USB-A ya. Lalu dia dikonversi apalagi apa namanya ini? Sebentar. Dikonversi ke Lightning. Jadi dia 4-in-1 ya. Pertama PD. Nah, ya seperti itu. Lalu dia dirubah USB-A to C. Nah ya, seperti itu. Lalu dirubah USB-A to Lightning ya. Lalu dirubah USB-C to Lightning. Nah ya, cukup bagus sekali, cukup multifungsi sekali. Baik, pertama akan saya tes ke ponsel Vivo ya. Ini support Vivo fast charging 18 watt dengan menggunakan bantuan adapter charger dari brand Cooktek ya, yang support hingga 65 watt GaN charger ya. Nah, seperti itu yang saya hubungkan dengan USB tester Finersi seperti ini ya. Nah ya, jadinya seperti ini. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 1%. Ada indikator petir berputar seperti ini. Itu artinya dia support fast charging ya, atau indikator fast chargingnya aktif. Oke, sekarang kita lihat dari segi USB tester Finersi ya. Nah, saya menggunakan mode charging ponsel mati ya. Lihat ini dia. Nah ya, dia outputnya bisa mencapai hingga 16 watt, 8. Dari teori fast charging Vivo itu 18 watt. Jadi ada spasi sekitar berapa? 1,2 watt, cukup maksimal sekali ya. Dari segi ampere dia support hingga 1,8 ampere.
Kalau biasanya fast charging 18 watt itu teorinya berapa? 2 ampere. Ini 1,8, selisih 0,2. Jadi performa dari kabel 4-in-1 length event ini cukup bagus sekali ya performanya, bisa mencharging ke ponsel Vivo fast charging 18 watt, status fast chargingnya aktif. Baik, ini proses charging ke iPhone 8 yang support PD. Start dari baterai 5%. Nah, lihat ini ya. Nah, ini oke. Nah, seperti ini. Nah, ini unik kabelnya. Ketika saya menggunakan port USB-C to Lightning, ini ada indikator yang warna biru nyala. Nah ya, cukup bagus sekali ya kabelnya. Harga 17 ribuan dapat kabel sebagus ini. Oke ya. Sekarang kita lihat dari segi USB tester Finissi, dia berapa struktur dayanya. Dia 1,4 ampere dari segi ampere. Lalu dari segi watt 7,3 atau 7,5 watt lah ya, seperti itu. Jadi lumayan rendah. Nah, harap maklum mungkin ini karena ponsel berapa? Versi tahun 2018 ya, produksinya sekitar era zaman tahun itu, jadi mungkin dayanya lumayan rendah. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat apakah dia statusnya support PD atau tidak. Tidak ada indikatornya. Biasanya kalau saya melakukan pengetesan iPhone itu menggunakan kabel C to Lightning, itu ada indikator PD-nya aktif atau tidak. Tapi ini saya menggunakan A to Lightning. Nah, coba ya, saya menggunakan alat tes lain untuk melakukan pengetesan indikatornya PD-nya aktif atau tidak. Nah, ya, coba saya menggunakan power bank dari brand Snapper ini ya. Nah, ini saya rubah ya dari USB A ya. Saya rubah to C. Jadi USB-C to Lightning. Oke, coba ya. Seperti ini. Nah ya, start dari baterai 7%. Tapi indikator fast charging yang ada di Snapper ini, dia tidak ada indikator hijaunya. Artinya status PD-nya tidak aktif atau standar charging ya kabel ini ke iPhone 8. Mungkin ke iPhone yang seri di atasnya mungkin bisa. Nah, sebagai bukti coba saya menggunakan kabel versi lain. Nah, lihat ini ya, ketika saya menggunakan kabel Esager USB-C to Lightning, indikator fast chargingnya aktif. Lihat ini, ada simbol warna hijau, artinya fast chargingnya aktif. Dari sini dia juga ada logo PD-nya, walaupun dilihat dari struktur daya sama ya, kayak tadi sekitar 7,5 watt dengan menggunakan kabel dari brand Length Event. Tapi dia support PD, sedangkan Length Event tadi ya, baik saya coba dari C to Lightning ataupun dari USB A to Lightning, dia tidak bisa muncul ya itu indikator PD-nya atau fast charging hijaunya seperti ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 ya. Ini support super fast charging 25 watt. Nah, saya menggunakan adapter charger dari brand Esager yang ada output USB-C-nya dan ada wattmeternya untuk mengetahui secara langsung ya berapa nanti struktur dayanya tanpa menggunakan USB tester Finissi. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat ini, super fast charging aktif, start dari baterai 16%. Nah ya, seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di adapter charger. Nah ini ya, dia mencapai titik maksimal hingga 26,6 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Length Event ini ya, yang bisa super fast charging 25 watt ke ponsel Samsung dengan real bisa di angka hingga 27,5 watt di atas maksimalnya dia atau di atas teorinya dia ya, 25 watt, cukup bagus sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11. Ini support adaptive fast charging 15 watt ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 2%, mode ponsel mati. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB tester Finissi. Lihat ini ya, dari teori support adaptive fast charging 15 watt ya Samsung itu, dia real di angka 13,6 watt. Nah ya, cukup bagus sekali ya performanya. Ada spasi berapa? Sekitar 2 watt sampai 1,5 watt. Nah ya, lihat ini dari segi ampere dia mencapai hingga 1,4 ampere. Nah ya,
Cukup bagus sekali performa dari kabel Lentifen ini yang support adaptive fast charging 15 watt dengan real di angka 13 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 ini support supercharger 33 watt ya, dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Infinix juga yang support 33 watt atau supercharger. Saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat ini, dia support supercharger 33 watt dan juga ada komanya. Cukup bagus sekali ya kabel dari brand Lentifen ini yang support supercharger ke ponsel Infinix 33 watt. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB tester Finercy. Nah ini ya, dia mencapai output maksimal hingga 20 watt ke ponsel Infinix Hot 30. Dari teori support hingga ke ponselnya ya supercharger 33 watt, jadi ada spasi 13 watt. Dari segi ampere dia mencapai hingga 2,2 ampere. Nah ya seperti itu, jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Lentifen ini yang support supercharger ke ponsel Infinix Hot 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel itel ya yang support power charging hingga 45 watt. Nah kalau itel itu fast chargingnya namanya power charging 45 watt ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini ponsel itel RS4 ya yang akan saya tes dengan menggunakan adapter charger bawaan 45 watt. Oke ya, saya hubungkan ke ponselnya sekarang. Lihat logo power charging aktif, ada komanya dan ada tulisannya hypercharging ya. Cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Lentifen ini. Walaupun harga 17 ribuan, ternyata dia juga support fast charging 45 watt itel. Nah ya oke. Sekarang kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB tester Finercy. Nah ini ya, dia mencapai hingga berapa ini? Masih jalan di angka 33 watt, 34 watt. Nah ya, cukup bagus sekali performa kabel dari brand Lentifen ini ya. Masih jalan di angka 37-38 watt, mantap sekali ya. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa dari kabel Lentifen ini yang support power charging ke ponsel itel dengan real di angka 37 hingga 38 watt, maksimalnya segitu. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini support turbo charging 67 watt. Istilah fast chargingnya Xiaomi itu namanya turbo charging. Nah ya seperti itu. Saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel juga. Ini dia adapter charger bawaannya, support 67 watt. Saya dengan menggunakan pantauan USB tester Finercy seperti ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah lihat ini, ketika saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel yang saya kolaborasikan dengan kabel charger dari brand Lentifen ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, dia mentok support di quick charging. Nah ya seperti itu, lihat tadi ya logonya quick charging. Nah oke, sekarang kita lihat dahulu dari segi struktur daya yang ada di Finercy. Dia mentok di daya ini ya 17 watt. Nah masuk akal. Quick chargingnya Xiaomi atau fast chargingnya Xiaomi itu 18 watt. Dia titik maksimalnya. Ketika dia di daya 17 watt otomatis masuk dalam ranah quick charging 18 watt atau fast charging Xiaomi 18 watt. Jadi seperti itu ya. Sekarang coba saya rubah ke mode PD. Biasanya Xiaomi itu kalau mode PD perkiraan bisa mencapai di atas 18 watt. Saya rubah ya. Nah lihat ini ya, setelah saya rubah ke mode PD, ada logo Mi Turbo Charging, ada komanya juga, start dari baterai 39%. Jadi itu ya kelemahan dari ponsel Xiaomi atau kelemahan, mungkin ya kelemahan dari kabel dari brand Lentifen ini ya. Dia tidak support apa namanya Xiaomi Turbo Charging ketika menggunakan mode kabel A to C. Tapi ketika dirubah ke mode kabel PD, dia bisa turbo charging, tapi kita harus merubah adapter chargernya tentunya ya. Kalau bawaan Xiaomi itu kan USB A. Nah ini saya rubah dengan menggunakan adapter charger dari brand Cooktek ya, kabel USB-C. Nah ini ya USB-C, dia bisa. Nah ya seperti itu. Kalau tulisan apa namanya, kalau tulisan seperti ini ya Xiaomi itu tulisannya apa namanya tadi
Yang Mi Turbo Charging itu dia Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Nah ya seperti itu. Kalau biasanya kalau Turbo Max 40 berapa? 40 berapa watt atau 55 watt atau 67 watt itu baru dia menunjukkan di daya 44 atau 55 atau 67 watt. Ini dia support Xiaomi Turbo Charging 33 watt, menurut saya seperti itu. Baik, coba lanjut tes buat laptop ya. Ini saya ada Samsung Chromebook 4 yang support input daya yaitu 45 watt. Ini adapter charger bawaan Samsung. Nah, coba ya kita lihat ini spesifikasinya dia. Nah, ini ya. Fast charging 45 watt, agak kecil tulisannya. Nah, di sini nih ya. Oke, coba saya akan menggunakan kabel ini. Lalu coba dia mencapai hingga berapa watt ya ke laptop. Oke, ini sudah saya hubungkan ke laptopnya ya. Lihat ini ada indikator biru, artinya sudah terhubung dengan baik. Sekarang kita lihat dari sisi ini, dari segi status baterai. Lihat ini dia tandanya dia sudah terhubung, terisi 1%. Nah, lihat ini ya. Nah, lihat ada di sini. Oke. Lalu dia terisi dalam waktu penuh 1,5 jam. Nah ya, cukup bagus sekali ya performa kabelnya. Lalu kita lihat dari sisi ini, apa namanya, dari sisi yang ada di sini, lihat. Nah ya, statusnya juga charging. Kalau ini malah statusnya masih 0%, penuh dalam waktu 1,5 jam juga, sama ya kayak di sistem charging yang ada di sini. Oke, lanjut dari segi power, lihat ini sumber power. Ini terisi 1%, sama ya. Lalu dari apa namanya, full dalam waktu berapa ini? Lihat 1 jam 28 menit terhubung dengan AC adapter. Nah ya seperti itu, jadi cukup bagus sekali performanya. Sekarang kita lihat dari segi itu apa namanya, ini dari segi struktur daya yang ada di power bank. Saya coba mengisi menggunakan power bank ya, tapi tetap dengan menggunakan kabel. Lihat ini struktur dayanya dia mencapai pada output 31,5 watt. Nah ya, dari teori berapa dia inputnya? Kalau laptop Chromebook 4 tadi berapa? 45 watt mengacu pada adapter charger. Nah ya seperti itu. Kita lihat dari segi struktur daya volt dan ampere. Lihat ini dia ampernya 2,1 ampere dikali 14,9 volt. Nah ya seperti itu. Jadi dia totalnya 32 watt ya. Cukup bagus sekali ya performa kabel ini yang bisa digunakan untuk charging ke laptop walaupun harganya cuma 17 ribuan. Baik, lanjut tes output maksimal dari kabel charger Lentiven ini ya. Saya menggunakan adapter charger Baseus GaN 100 watt. Lalu digunakan untuk charging ke power bank dari brand Cooktek yang memiliki daya input berapa ini? Daya inputnya dia itu sebentar ya. Daya inputnya dia 20 volt dikali 4,5 ampere kurang lebih 90 watt. Kalau 150 watt itu outputnya. Nah ya, ini inputnya 90 watt versus adapter charger 100 watt. Nah, tinggal kita lihat kabelnya dia support hingga berapa watt ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Saya hubungkan ke adapter chargernya sekarang. Nah, lihat ini ya. Start dari baterai 0%. Sekarang kita lihat dia ya. Kabel ini bisa mencapai hingga berapa watt maksimalnya. Nah, kalau dilihat dari sini dia hingga 56 watt. Nah, ya cukup maksimal sekali outputnya. Lihat ini ya, 56 watt. Sekarang kita lihat dari mode struktur yang lain. Nah, lihat ini. Nah, ya. Dari sini terlihat struktur dayanya. Dia maksimalnya di 2,9 ampere dikali 19,4 volt. Nah, ya. Kurang lebih ya 60 watt lah ya. Seperti itu. Anggap ini 3 ampere, ini 20 ampere. Oh, kok maksudnya 20 ampere? Maksudnya 20 volt. Jadi 3 dikali 20 sama dengan 60, tapi ya kurang sedikit lah ya. Ini mungkin apa namanya ya, proteksinya dia. Nah ya seperti itu. Sekarang kita lihat dari segi apa namanya. Nah ini lihat nih 55 watt. Nah ya kurang lebih segitu. Jadi output maksimal dari kabel ini 3 ampere dikali 20 volt sama dengan 60 watt. Nah ya dilihat dari power bank ini. Sekarang kita lihat
dia full charging ya, dari power bank ini 0 hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa jam ya. Saya timer dari sekarang. Nah, power bank ini kapasitasnya 10.000 mAh ya, dengan daya 55 watt. Kita lihat membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, ini sudah terisi 100% ya, dalam waktu 47 menit. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel dari brand Landifan ini, yang mampu mengisi power bank kapasitas 10.000 mAh dari persentase baterai 0 hingga 100% dalam waktu 47 menit. Baik, lanjut tes speed charging kabel dari brand Landifan ini ya. Saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel ya. Jadi seperti itu. Nah ya, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1% ya. Mode ponsel mati. Timernya saya nyalakan sekarang. Oke, kita lihat waktu sudah menunjukkan 1 jam 12 menit. Kita lihat lampu indikator sudah mati. Coba kita cek baterainya. Lihat, sudah terisi 100% ya dalam waktu 1 jam 12 menit. Sebagai perbandingan, kalau menggunakan kabel bawaan ponsel Infinix itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Kurang lebih ya sama ya, sekitar 11-12 lah ya perbedaan dari speed chargingnya. Baik, lanjut tes pada bagian USB-C air marker. Nah, untuk mengetahui apakah kabel Landifan ini ada chip e-markernya atau tidak. Nah ini ya, saya menggunakan alat Finersi FNB58 ini ada USB-C e-marker. Oke ya, saya pilih sekarang. Nah ini dia mencari kabel yang akan dites USB-C e-markernya atau ada chip e-markernya atau tidak. Oke, pertama sebagai uji coba ini saya ada kabel dari brand JT ya. Nah ini JT yang support daya hingga 240 watt. Nah ya, coba saya menggunakan JT dahulu untuk tes apakah ini berfungsi atau tidak gitu ya. Nah ini ya, saya masukkan di bagian input. Nah ini ya, ini JT input. Coba saya tes. Nah lihat, dia langsung terdeteksi. Nah ini artinya ya ada chip e-markernya. Nah bisa kita lihat struktur sistem e-markernya dia. Nah lihat, voltasenya maksimal 50 volt kali 5 ampere, totalnya 250 watt. Di sini tertulis 240 watt. Panjangnya dia 1 sampai 2 meter benar. Nah ya, seperti itu menggunakan USB 2.0. Nah ya, oke, sekarang kita coba pada bagian kabel Landifan. Oke ya, ini saya hubungkan. Nah, lihat, sudah saya hubungkan, dia masih mencari. Artinya kabel ini tidak ada chip e-markernya. Berdasarkan pengalaman saya, ketika kabel tidak ada chip e-markernya, biasanya itu arusnya dia maksimalnya 3 ampere. Nah ya, sedangkan yang ada chip e-markernya arusnya 5 ampere atau bisa ke atas. Nah ya, ini menurut saya berdasarkan tes alat ini ya, dia tidak ada chip e-markernya dengan menggunakan arus, artinya dengan menggunakan arus 3 ampere, bukan 5 ampere. Baik, jadi kesimpulannya kabel dari brand Landifan ini yang dibanderol dengan harga cuma 17 ribuan memiliki fitur 4-in-1, bisa USB-A to Lightning, bisa USB-A to USB-C, bisa USB-C to USB-C, bisa USB-C to Lightning. Nah 4-in-1. Nah cukup bagus sekali performa fiturnya ya. Lalu dari segi performa fast charging, tidak ada masalah, semuanya bisa fast charging ya. Mulai dari ke Vivo fast charging 18 watt dia aktif, lalu ke Samsung adaptive fast charging 15 watt dia juga aktif, ke Samsung Galaxy A05 super fast charging 25 watt dia juga aktif. Sayangnya ke iPhone 8 PD-nya tidak aktif atau support standar charging di angka 7,5 sampai 10 watt. Lalu charging ke itel RS4 power charging 45 watt dia juga aktif ya, ada komanya. Lalu ke Xiaomi Poco M6 Pro ini turbo chargingnya dia juga bisa. Lalu ke Infinix Hot 30 super charger ya, kalau Infinix Hot 30 super charger 33 watt dia juga bisa. Dari segi speed charging ke Infinix Hot 30, dari persentase baterai lowbat sampai terisi penuh
hanya membutuhkan waktu 1 jam 12 menit. Nah, kalau menggunakan kabel bawaan 1 jam 10 menit, cuma selisih 2 menit. Nah, cukup bagus ya performa kabel dari brand Lentiven ini. Lalu dari segi speed charging ke power bank, nah ini support input daya 90 watt dari brand Cooktek, kapasitas baterai 10.000 mAh. Dari baterai habis hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 47 menit dengan kabel ini. Nah, dengan output maksimalnya dia bisa mencapai 55 sampai 56 watt, atau dari segi struktur daya sekitar berapa tadi? 2,9 ampere dikali 19 volt. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi totalnya sekitar 55 sampai 56 watt. Nah ya, dari segi teori katanya ini support hingga 5 ampere. Ternyata dia supportnya mentok di 3 ampere. Tapi dengan harga 17.000 dengan kemampuan sebagus ini menurut saya sudah cukup bagus lah ya. Walaupun secara teori katanya secara iklan 5 ampere, realnya di 3 ampere. Kemampuan charging ke laptop pun dia juga tidak ada masalah ya. Tadi tes ke Samsung Chromebook 4 jalan di daya di atas 30 watt. Dari teori support Samsung itu Chromebook 4 itu support 45 watt. Nah ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan kabel charger ini cukup recommended untuk dibeli karena memiliki kemampuan fast charging hampir ke semua ponsel ya, multiple konektor kalau saya istilahkan seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.